Hai guys, balik lagi bareng gue Kulki. Di video kali ini kita akan coba mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Check it out. Oke, balik lagi di channel gue. Seperti biasa kita akan ngomongin soal buku ya, yang genrenya self development atau self improvement. Dan ya seperti biasa, semoga lu juga bisa mengambil inspirasi dari buku yang udah gue baca, dan kita bisa diskusi baik itu lewat kolom komen maupun via sosial media yang lain ataupun via email gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas sebuah buku yang sebetulnya hype-nya udah agak lewat ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih sangat-sangat relevan kontennya dengan kehidupan kita sehari-hari. Buku ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ini versi Indonesianya ya, yang versi Inggrisnya The Subtle Art of Not Giving a Pip gitu ya. Jadi sebuah buku yang mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh kebahagiaan dan sedikit rasa stres. Buku ini ditulis oleh Mark Manson di tahun 2016. Dia adalah seorang blogger tadinya, dan kemudian blognya mulai ramai, punya pengikut sekitar ya jutaan pengikut seperti itu, dan kemudian akhirnya dia menuliskan tulisan dari blognya itu ke buku gitu ya. Nah, apa garis besar dari buku ini? Buku ini mengajarkan kita untuk bisa memilih hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang ya itu emang perlu kita pikirkan, dan mengesampingkan hal-hal yang tidak urgent, yang tidak penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih bahagia, bisa mengurangi stres yang kita hadapi dalam kehidupan seperti itu. Dan seperti biasa, buat siapa buku ini tulis, ya buat lo yang masih bisa ngerasain stres, ya berarti lo harus, ya nggak harus sih, lo bisa baca buku ini buat referensi lo untuk mengurangi rasa stres dari pekerjaan, dari relationship, dan lain-lain. Buku ini memberikan konsep yang sangat-sangat simple untuk dijalani, dan langsung saja kita masuk ke isi dari buku ini. Oke, tips pertama yang Mark Manson berikan agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan sedikit rasa stres adalah dengan pintar-pintar untuk memilih medan pertempuran kita. Dalam kehidupan sangat banyak tantangan gitu ya, sangat banyak hal-hal yang perlu kita selesaikan. Nah, di sini kita punya freedom, kita punya kebebasan untuk memilih tantangan mana yang harus kita selesaikan dan tantangan mana yang tidak perlu kita selesaikan atau kita kerjakan. Dan ya kita harus bijak, kita harus bisa memilih medan mana yang itu worth, itu layak untuk kita perjuangkan, untuk kita selesaikan. Dengan seperti itu kita akan lebih fokus pada hal-hal yang penting saja dan bisa meninggalkan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Next, saran berikutnya yang Mark Manson berikan adalah untuk bisa memiliki value yang baik. Salah satu value yang hari ini berkembang di kehidupan kita adalah seringnya kita membandingkan pencapaian atau kesuksesan diri kita dengan pencapaian orang lain. Nah, value inilah yang akan membawa kita pada kekecewaan dan kegagalan. Dan yang perlu kita kembangkan adalah membandingkan diri kita di masa sekarang dengan diri kita di masa lampau. Maka ini akan membawa kita pada refleksi yang konstruktif dan produktif. Ada 3 kriteria yang Mark Manson sebutkan untuk
syarat sebagai value yang baik. Yang pertama, value ini didasarkan pada realitas atau kenyataan. Yang kedua, value ini membawa manfaat untuk orang lain atau sosial. Dan yang ketiga, value ini mudah untuk dikontrol. Misalkan saja kejujuran. Ya, kejujuran ini ya didasarkan pada realitas dan jelas bermanfaat atau memiliki nilai positif bagi orang lain, dan juga sangat-sangat mudah dikontrol karena itu tergantung pada diri kita untuk bisa memilih apakah kita mau jujur atau berbohong. Value lainnya ada kedermawanan, kreativitas, dan kerendahan hati. Nah, value inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehingga kita punya panduan untuk memilih mana mana tantangan atau mana bagian yang penting dalam kehidupan kita yang perlu kita perjuangkan dan mana yang tidak worth untuk kita perjuangkan. Next, poin berikutnya yang perlu kita perhatikan gitu ya, adalah pentingnya menyadari arti tanggung jawab. Banyak sekali dari kita yang sering menyalahkan pihak luar atau orang lain dalam sebuah situasi yang kita hadapi di saat ini. Nah, ini justru akan menjadikan kita kontraproduktif ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah betul-betul menyadari bahwa apa yang kita terima saat ini adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan selanjutnya kita hanya perlu memperbaiki apa yang sebelumnya kita lakukan dengan salah atau kurang tepat. Maka kita bisa menghindari situasi yang sama di masa depan. Nah, ini akan menjadikan kita lebih proaktif dan produktif ketimbang kita hanya menyalahkan dan mencari-cari kesalahan dari orang lain gitu ya, dari pihak luar. Ini menjadi poin penting dalam membuat hidup kita terus berprogres ke arah yang lebih baik. Oke, next point yang bisa kita pelajari adalah kita sering menghindar ketika ada sesuatu yang mengancam identitas kita. Dan di sini kita perlu belajar dari konsep Buddhism. Nah, banyak sekali hal baik yang sebetulnya bisa kita lakukan, tetapi karena terlalu beresiko untuk mengancam citra atau identitas yang kita miliki, kita jadi sering mengabaikan hal-hal baik itu gitu. Itulah yang disebut dengan Manson's Law of Avoidance, kecenderungan kita untuk menghindari hal-hal yang berpotensi mengancam atau merusak identitas kita. Nah, Buddhism mengajarkan bahwa identitas adalah ilusi. Jadi label banyak sekali omongan atau bahkan pikiran kita sendiri yang melabeli kaya, miskin, sukses, gagal. Nah, ini adalah mental construct dan banyak hal baik yang sebetulnya bisa kita lakukan, tapi kita terkekang oleh identitas kita dalam ilusi kita gitu. Nah, kita harus belajar untuk keluar dari identitas atau self image yang mengekang diri kita, sehingga kita bisa terlepas dari ilusi-ilusi yang itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal baik yang sebetulnya bisa kita lakukan. Next, poin penting berikutnya adalah selalu mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan kita, serta berdamai dengan kekurangan atau insecurity kita. Nah, kita terlalu sering membuat keputusan yang di situ banyak sekali bias, ya, yang disebabkan oleh insecurity yang kita punya. Nah, padahal di saat yang sama kita merasa kita paling benar. Kebenaran kita bersifat absolut, di saat justru orang lain bersepakat bahwa
pendapat dan keputusan kita salah. Nah, ini adalah bias gitu ya, adalah bias. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menerima atau berdamai dengan kekurangan kita dan selalu mengevaluasi, mempertanyakan keyakinan, nilai-nilai yang kita punya sehingga kita bisa terus relevan dengan apa yang kita hadapi dan bagaimana sikap dan keputusan yang kita ambil terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Ini akan membuat kita lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Next, kita akan ngomongin soal relationship. Jadi Mark Manson juga memberikan tips-tips untuk gimana memiliki relationship yang sehat gitu ya. Karena relationship yang destruktif ini akan berbahaya bagi kebahagiaan kita ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Contoh yang paling relevan dengan konsep ini adalah kisah Romeo and Juliet. Kisah percintaan yang paling terkenal di dunia, namun juga memiliki ending yang paling tragis, di mana keduanya akhirnya bunuh diri gitu ya. Nah, hal ini disebabkan oleh passion dalam romantic relationship. Menurut penelitian, ini memiliki efek yang sama dengan kokain, di mana otak akan akan dibuat melayang tinggi dan akhirnya dijatuhkan hingga hancur berkeping-keping. Ini mirip sekali dengan passion dalam romantic relationship. Jadi kemudian apakah kita harus menyerah dengan sebuah hubungan? Tentu tidak. Yang paling penting adalah kita bisa mengontrol hubungan yang kita jalani. Hubungan menjadi tidak sehat ketika pasangan menganggap bahwa perasaan sukanya terhadap pasangan lainnya adalah sebagai pelarian dari ketidakpuasan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Jadi pasangannya ini dia jadikan sebagai distraktor dari kesedihan-kesedihan, kegagalan-kegagalan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Nah, ini yang bisa berbahaya karena topeng yang kita punya itu tidak selamanya akan bisa bertahan, dan pada suatu saat maka ego itu akan terbuka, terbongkar. Jadi hubungan yang didasarkan pada tadi ya sebagai pelarian gitu ya tujuannya, maka ini adalah hubungan yang tidak sehat dan harus kita tinggalkan. Nah, hubungan yang sehat sebaliknya, masing-masing pasangan ini berinvestasi penuh terhadap hubungan yang mereka jalani. Mereka tidak berfokus pada perasaan mereka pribadi, tapi justru saling support antara satu dengan yang lainnya. Jadi justru mereka akan saling mengisi, saling memberikan perhatian. Tapi kita perlu hati-hati juga gitu ya, ketika rasa perhatian, rasa ingin mensupport ini melampaui batas gitu, dan ini berpotensi untuk menjadi hubungan yang tidak sehat karena kita akan menjadi dominan terhadap pasangan kita, dan ini akan menggiring pada ya hubungan romantic relationship yang tidak sehat. Nah, poin terakhir yang penulis tekankan adalah ketakutan akan kematian. Menurut penulis, ketakutan akan kematian itu adalah satu hal yang perlu kita abaikan. Ketika kematian justru membuat kita takut dan kontraproduktif, maka itu harus kita tinggalkan. Kita hanya perlu berfokus pada masa sekarang, here and now. Dan ya, ini tadi kembali ke value masing-masing orang gitu ya. Ketika kematian justru membuat kita takut, membuat kita menjadi tidak produktif, ya kita harus meninggalkan itu. Kita harus berfokus pada apa yang bisa kita lakukan di saat ini. Hal apa dan mungkin ada konsep yang ya hal apa yang bisa kita persiapkan gitu ya untuk menghadapi kematian. Jadi tidak perlu terlalu lama gitu ya untuk merefleksikan diri
pada kematian, tapi justru hal apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk bisa dengan baik menghadapi kematian. Oke, kita sampai pada kesimpulan dari buku ini. Jadi kesimpulan dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah terkadang kita terlalu banyak memikirkan dan mentargetkan sesuatu gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencari apa yang sebenarnya kita inginkan dan berfokus pada hal itu. Dan kita perlu meninggalkan hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan rasa sakit pada diri kita. Kemudian setelah itu baru kita kembangkan cara-cara yang konstruktif untuk menjalani pekerjaan, percintaan, dan kehidupan kita itu sendiri. Dan actionable advice gitu ya, yang bisa sekarang juga lo lakuin adalah belajar untuk mengatakan tidak pada orang lain. Tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan, FOMO gitu ya, fear of missing out. Karena beberapa hal perlu dan bahkan harus kita lewatkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak perlu terlalu sempurna gitu ya. Karena yang terpenting adalah kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kita biasakan mengatakan tidak pada orang lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena menurut gue ini konsep yang sangat-sangat simple dan bagus banget gitu ya untuk kita praktekkan di tengah kehidupan yang penuh dengan distraksi ya, yang memecah belah fokus kita. Dan silahkan komen buat lo yang udah baca buku ini dan merasa cocok dan sudah berhasil mengimplementasikan. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau lo suka video ini. Dan nantikan review-review buku berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sudah mensupport. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching and bye-bye.